Sometimes I give myself the grief. Sometimes my mind plays trick on me. It all keeps ending up. I think I'm cracking up, and I'm just a brand. I'm just so. Sometimes I give myself the grief. Sometimes my mind plays trick on me. It all keeps ending up. I think I'm cracking up. Oke, Sobat Yodir, hiburan lagi sedikit ya. Lagu rock dibuat jadi akustik, tapi ya gitulah, bahasa Inggris saya kan masih gitu-gitu aja ya Sobat Pionir ya. Bagi teman-teman yang menonton video saya, maklumi junior junior dalam playing musik. Jadi Sobat Pionir ya, pagi hari ini saya akan memberikan satu video yang sangat dahsyat dari seorang pionir Indonesia yang sudah sepuh ya. Saya ikuti videonya di TikToknya itu, sampai saya download, dan saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa inilah pionir yang luar biasa ya. Walaupun sudah sepuh umurnya, tapi masih ya belajar, masih mencari ilmu sampai memahami betul tentang cryptocurrency. Dan video-videonya itu di TikToknya itu ya sungguh sangat dahsyat ya. Walaupun dia seorang nenek, tapi bukan nenek yang halu. Nenek yang benar-benar ya memberikan edukasi yang baik buat pionir di seluruh Indonesia. Ya, kalah tuh sama si nenek lampir nonce pentipaja ya. Suruh orang belajar GCP melulu. Kasihan orang dicuci otaknya. Akhirnya ngehalu, sampai ada yang WA ke saya loh semalam itu. Si kutu kupret, orang tua juga ya. Gak sadar tiba-tiba bilang, "So pintar kau," katanya Yosua. Saya pintar di mana saya nonton videonya si nenek-nenek cerdas yang di TikTok itu yang saya putar. Dia yang cerdas. Kok kamu marahin saya lagi ya? Kamu itu kalau bela nonce, kamu jadi bodoh juga itu ya. Orang edukasi itu yang baik tentang P-Network, bukan edukasi mencuci otak pionir mengikuti nilai fantasi yang membuat kalian jadi dablek, jadi bodoh. Seharusnya kalian lihat peluang, kalian serok koin Pi, beli di bursa on ramper untuk nambah kesuksesan di masa depan. Kalian menghayal 10 koin. Doktrin itu kan 10 koin sudah kaya raya, 7 keturunan. Itu si doktrin sama si Nonce sama si Doris. Ya, mari kita simak video dari sabar ya, dari nenek-nenek sukses ini ya. Beliau itu lagi kerjakan ekosistem juga. Ada salah satu game yang apa namanya, yang luar biasa. Sabar ya, ini kenapa nggak bisa diklik? sabar. Aduh, HP semakin lelet karena apa? Karena tiap hari saya itu buat video ya, jadi full hampir nggak ada space lagi. Padahal ini besar nih kapasitas handphone ini. Mari kita simak ya dari seorang pionir yang cerdas ini, walaupun sudah sepuh tapi sangat cerdas. Hadir dengan teknologi untuk misi penyelamatan bumi, eco green, eco friendly, menyelamatkan paru-paru dunia, karena hutan adalah paru-paru dunia. Jadi kita sebagai pionir sebaiknya bangga dong, karena kita ikut peran aktif berpartisipasi dalam misi penyelamatan bumi. Kita menjaga anak cucu kita keturunan ke depan agar tetap menjalani kehidupan yang baik karena alam terjaga. Sekarang coba teman-teman kita bayangkan, di seluruh dunia ini berapa pohon yang harus ditebang untuk mencetak uang kertas, berapa tanah yang harus digali untuk menambang, untuk mencetak uang koin. Nah, jadi P-Network itu hadir
untuk memberikan solusi terhadap kerusakan alam sebenarnya. Nah, kenapa bisa demikian ya? Pertama, dari segi emisi ya. Kalau kita P-Network ini tidak mengeluarkan emisi karbon. Karena apa? Karena koin Pi ini bisa ditambang dengan handphone, tidak memerlukan energi apapun, bahkan tidak memerlukan internet yang banyak, karena di saat kita setelah klik handphone dimatikan pun tetap nyala. Beda dengan kripto lain ya, yang kita semua sudah sana kenal, yang terkenal itu menggunakan teknologi dan menghasilkan karbon yang tinggi karena alat-alatnya juga dan IT-nya juga tinggi. Nah, P-Network hadir itu untuk semua orang ya, bagi siapa saja. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki keahlian, mempunyai alat ya kan, kalau itu harus punya komputer. Nah, P-Network ini adil, siapa saja, orang-orang biasa pun bisa memilikinya gitu, karena kita hanya cukup yang punya handphone. Nah, sekarang mungkin kita hanya butuh internet, kita ikut Pi atau tidak, tetap saja yang namanya beli pulsa tetap ya, bayar wifi tetap. Jadi tidak ada salahnya kalau kita gunakan juga untuk ikut menambang Pi. Fungsinya itu kalau di kertas itu kan menggunakan perantara ya. Maksudnya gini, kalau di P-Network ini kan kita bisa langsung peer to peer. Nah, kalau di uang kertas itu kan ada perantara, yaitu bank. Nah, dalam kepemilikan juga kalau uang kertas itu terbatas. Setiap orang tidak bisa memiliki uang yang banyak di bank, harus ada prosedurnya. Tapi kalau di CoinP ini kita mau miliki berapapun tidak masalah. Terus dalam distribusinya ya, kalau kita uang kertas itu distribusi misalkan dari Jakarta mau ke Papua itu menggunakan transportasi, jadi butuh biaya tambahan ya, butuh biaya tambahan untuk pengiriman dan perlu biaya pengawalan juga kalau bawa uang yang banyak. Terus juga kalau uang kertas itu dia ada mengalami ada masa berlaku, artinya gini, ada masa beberapa tahun dia akan diganti dengan yang baru, karena pertama masanya sudah pengen diganti, yang kedua karena kertasnya sudah jelek, lusuh, dari pegang tangan ke tangan yang lain itu lusuh, itu juga ditarik kembali dan dihancurkan. Dan saat penghancurannya itu, nah di dalam uang itu kan ada tinta-tinta yang itu berat juga dengan untuk tanah. Nah, kalau kita penebangan pohon itu terus menerus, maka ekosistemnya juga akan terpengaruh. Seperti hewan-hewan yang ada di hutan itu bisa mengalami kepunahan. Karena apa? Karena ekosistemnya rusak. Jadi ada burung-burung tertentu yang tinggal di situ yang akhirnya harus berpindah ke tempat lain dan belum tentu juga cocok. Nah, kalau di P-Network tidak ada limbah, jadi kenapa kita tidak mendukung Pi ini gitu kan? Nah, memang sih kalau untuk regulasi sekarang ini memang belum ya, karena semua negara masih berjuang untuk mendapatkan regulasi dari pemerintah masing-masing. Tapi itu kan waktu yang akan berproses, karena Pi ini nanti kan akan di proyek ini kan 100 tahun, artinya koin Pi nanti akan berlaku 100 tahun. Jadi masih butuh proses panjang untuk regulasinya, ya kita tunggu saja. Begitu ya teman-teman. Jadi kenapa nenek bahagia ikut P-Network, karena nenek ikut berpartisipasi dalam penyelamatan bumi. Jadi teman-teman yang ikut P-Network nggak usah merasa bagaimana. Dan satu lagi hal tentang janji-janji, P-Network di dalam aplikasinya nenek tidak pernah membaca tentang harga sekian-sekian. Jadi core team selalu menyampaikan update apa yang sudah dikerjakan ada di dashboard. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini merasa belum menikmati dari menambang, ya kenapa tidak? Kalau nenek sudah menikmati dari tahun 2023, di mana 2023 itu diumumkan di aplikasi ada yang namanya Inclusive Mainnet, di mana kita tidak diizinkan menggunakan koin untuk barter. Nah, waktu itu nenek menggunakan aplikasi CoinScroll sebagai pengaman transaksi. Nenek melakukan transaksi 165 kali loh di CoinScroll.
Jadi sudah banyak yang nenek nikmati. Jadi kalau teman-teman ada yang belum menikmati nambang di Network, ya mungkin punya alasan lain. Tapi kalau nenek nikmatin hasil kerja nenek sekarang, karena saya nggak tahu dari kedepannya, tapi saya nenek tetap berkarya. Bagaimana caranya agar ke depan nenek tetap punya koin terus dan tidak pernah habis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selamat klik petir. Terima kasih ya nenek, ya itu sangat mengedukasikan. Inilah ya yang namanya pionir sejati. Kayak gini ya, bukan sama si Nonce Penti Paja itu yang tukang halu mau ngajarin orang GCP 314159. Ini edukasi yang benar. Ini ilmu yang benar. Katanya tadi hadir untuk menyelamatkan bumi. Itu benar. Karena Bitcoin, kalau Anda menambang Bitcoin, Anda perlu komputer yang canggih dan butuh listrik yang banyak. Listrik butuh energi, yaitu listrik itu energi, butuh bahan bakar, yaitu apa? Yaitu yang Anda lihat sendiri ya, bahan bakar seperti BBM ya, di Pertamina, bukan Pertamina ya, di PLN itu kan butuh bahan bakar. Jadi biayanya besar, semakin besar penggunaan penambangan dengan sistem yang lama ya, menggunakan komputer canggih, otomatis menguras energi yang banyak. Ya, sudah pasti ya berpengaruh sama sumber daya alam. Dan juga ya mengikut tadi yang uang kertas. Ya memang betul uang kertas sekarang itu kan ya masih berada, itu masih uang kertas, uang logam itu masih mengeruk yang namanya pohon-pohon. Kalau uang pohon-pohon kan dari kertas itu kan dari pohon-pohon ya, dari pohon. Terus kalau uang koin itu kan dari logam, otomatis ya. Maka dari itu ya, sistem yang namanya digitalisasi itu sudah terjadi sekarang, baik di perbankan dan juga di cryptocurrency. Nah, hanya perbedaan tadi kata nenek tadi, kalau di perbankan kita diatur-atur sama negara, diatur-atur sama pemerintah. Uang kita yang ada di rekening itu sepenuhnya bukan uang kita, tapi uang negara.